Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang kepada mahasiswa-mahasiswi Piksi Input Kota Serang semester 3 yang saat ini mengambil MK Perpajakan 1. Selama satu semester ke depan, saya akan menemani teman-teman semua bersama-sama akan belajar mengenai pengantar perpajakan 1. Baik, pada pertemuan pertama saya akan fokus pada menerangkan mengenai teknis pembelajaran MK Perpajakan. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu tata tertib perkuliahan. Bisa teman-teman lihat, untuk tata tertib saya bagi menjadi dua. Di sisi sebelah kiri ada tata tertib akademik, yaitu yang pertama, mahasiswa siap mengikuti perkuliahan pada waktu yang sudah dijadwalkan. Yang kedua, mahasiswa berpakaian sopan sebagaimana di kampus. Yang ketiga, mengisi absensi yang sudah disediakan oleh kampus. Keempat, mengerjakan tugas mingguan, ini wajib, yang diberikan selama perkuliahan berlangsung. Dan yang terakhir adalah, apabila tidak bisa mengikuti perkuliahan, maka mahasiswa diwajibkan untuk izin sebelum perkuliahan dimulai. Selanjutnya, tata tertib melalui Zoom. Yang pertama, kegiatan belajar mengajar menggunakan media aplikasi Zoom yang disediakan oleh kampus. Yang kedua, menghidupkan kamera selama kegiatan perkuliahan berlangsung. Yang ketiga, mematikan audio atau menggunakan mode mute apabila tidak sedang berbicara, terkecuali menjawab salam. Dan yang terakhir, menggunakan fitur raise hand apabila ingin mengajukan pertanyaan. Lalu pertanyaan ditulis di dalam chat. Selanjutnya adalah weight grading system atau yang biasa disebut dengan distribusi bobot penilaian. Bobot penilaian terbagi menjadi 5 aspek. Yang pertama yaitu presentation sebanyak 15%, weekly quiz 15%, attendance 10% dengan minimum 80% kehadiran. Lalu ada midterm exam atau UTS 25%, dan yang terakhir adalah final exam atau UAS 35%, sehingga apabila total menjadi 100%. Dan berikut ini adalah rules of quiz. Quiz mingguan bersifat wajib. Apabila mahasiswa tidak bisa mengikuti kuis mingguan, dikarenakan sakit atau izin, maka diwajibkan mengerjakan kuis susulan. Yang ketiga, tambahan poin untuk kriteria tertentu. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah SAP perpajakan. Di minggu pertama dan kedua yang saat ini sedang berlangsung adalah tentang introduction. Saya akan lebih menjelaskan mengenai mekanisme perkuliahan, dan nanti di sesi yang kedua yaitu tentang pengantar perpajakan. Selanjutnya di minggu ketiga, dasar teori perpajakan. Minggu keempat, konsep pajak penghasilan. Minggu kelima, ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Minggu keenam, bentuk usaha tetap. Ketujuh, retribusi pajak daerah. Minggu ke-8 adalah UTS. Ke-9 mengenai nomor pokok wajib pajak. 10 dan 11 adalah pajak penghasilan orang pribadi. 11 dan 12 mengenai pajak penghasilan PPh pasal 21. Minggu ke-14 mengenai pajak penghasilan PPh pasal 26. Minggu ke-15 yaitu minggu terakhir mengenai surat pemberitahuan pajak. Baik, dari materi-materi yang tadi sudah saya sebutkan terkait SAP perpajakan untuk satu semester ke depan, saya akan membuat kelompok untuk satu bobot penilaian, yaitu tugas kelompok presentasi. Pada tugas kali ini saya akan membagi menjadi 10 kelompok yang nantinya akan mempresentasikan materi dari masing-masing subbab yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Baik, selanjutnya kita akan mulai pembagian kelompok. Saya akan menggunakan
web random list untuk mengundi nama teman-teman. Ya, ini kita udah masuk ke web random list. Ini saya pilih team generator. Saya akan ganti namanya adalah nama teman-teman. Ya. Baik, setelah saya klik rerun, ini akan langsung terkelompok dengan otomatis nama-nama dari teman-teman sekalian. Baik, bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Ya, seperti yang sudah teman-teman lihat, semua sudah terkelompok, baik dari grup 1, grup 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, ini akan saya copy dulu hasilnya ke dalam PowerPoint. Oke. Untuk 5 kelompok pertama, kelompok selanjutnya baik, ini adalah hasil untuk pengelompokan tugas presentasi. Untuk di grup pertama ada Siti Sohara, Siti Hamdalah, Samsiah, Rika, Aisyah, dan Sehatul Abadiyah. Di grup kedua ada Muhammad Yusuf, Renaldi Ardiansyah, Jamaluddin, Nia Kokaromah, Alfianti, dan Anissa. Di grup ketiga ada Feby Febrianti, Risma Ayuni, Mujiati, Alfiani, Sri Mulyawati, dan Gumilar Mahadi. Di grup keempat ada Eroh Homairoh, Eva Rosita, Syamsiah, Intan Pandini, Usman, dan Alisa Agustina. Di grup keenam ada Nurul Astuti, Nadia Khairunisa, Ibnu Farhan, Marsanah, Humroh, dan M. Ali Akbar. Di grup ketujuh ada Siti Maimunah, Muhafadoh, Siti Masito, Hendri Anton, Siti Rihla, dan Sofan Bahro. Di grup ke-8 Yu Tantri, Muhdayatul Sari, Epi Soraya, Nurul Nihlah, Ida Nurhayati, dan Husnul Khotimah. Grup ke-9 ada Nurholisah, Siti Kadika, Luhiyah, Sofratul, Muhammad Tangguh, dan Milawati. Di grup terakhir ada Aryani, Siti Munawaroh, Rizky Sayyidina, Dinda Agustina, Bayroh, dan Iis Nada. Baik, teman-teman sekalian, silahkan diingat, dicatat untuk nama-nama dari masing-masing kelompoknya, dan kita akan coba mengecek kembali untuk pembagian materinya. Untuk kelompok pertama yaitu tentang dasar teori perpajakan, dan kelompok kedua tentang konsep pajak penghasilan. Dua kelompok ini akan melakukan presentasi di minggu depan. Jadi setiap pertemuan ada dua kelompok yang akan melakukan presentasi. Kelompok ketiga tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, beserta kelompok 4 tentang BUT, dan dua kelompok ini juga akan presentasi
di 2 minggu berikutnya. Selanjutnya ada retribusi pajak daerah yang akan dipresentasikan kelompok 5. Nomor pokok wajib pajak yaitu kelompok 6. Pajak penghasilan orang pribadi oleh kelompok 7. PPh pasal 21 kelompok 8. PPh pasal 26 kelompok 9. Dan yang terakhir, surat pemberitahuan pajak oleh kelompok 10. Baik, silahkan teman-teman catat dan persiapkan untuk materinya dari masing-masing kelompok. Baik, kita cukupkan untuk sesi ini. Selanjutnya kita akan mulai untuk sesi berikutnya, yaitu di sesi yang kedua.